Halo semua, lagi dengerin podcast Awal Minggu untuk tanggal maybe ini hari Senin ya 23, 24 gitu kali ya, depending on loadnya kerjaan kantor. Selamat 1 tahun untuk virus corona. Kita memperingati dan pandemi ini yang nggak habis-habis. Gue tuh masih di fase denial sampai detik ini. Gue masih belum pernah beli masker kain sendiri. Kalau masker harian tuh ya gue pernah beli lah. Tapi yang masker apa buat gaya-gaya, karena kayaknya tuh gue berarti menerima gitu bahwa ya corona itu ada. Gue tuh ya masih nggak nerima aja gitu. Kemarin kita habis balik dari Makassar, Banjarmasin, ya seneng banget dan ya itu mengobati rindu tampil langsung ya. I guess yang berat tuh sebetulnya bukan pakai maskernya sebetulnya. Yang berat tuh interaksi sosialnya itu loh yang nggak ada. Itu lumayan draining sih. Maksudnya gue nggak tahu ya, kayaknya udah nggak ada lagi yang menyuarakan stay di rumah aja. Itu kayaknya udah nggak ada. Orang-orang itu pun juga udah enak, fuck it lah nih stay di rumah aja. Ya udah, lu pengen keluar, lu pengen interact. I think it's buat komedi tuh jauh lebih aman karena we can do it in a small scale, terus kita lempar online. Orang masih mau nonton online. Tapi kalau musik kayak bener-bener ya, kalau emang cuma nontonin layar ya gue nontonin musik lirik aja lah gitu, dan segala macam ya. Gue nggak tahu sih mana yang lebih beruntung gitu. Kita udah di dalam resesi, nggak tahu kapan kita keluar dari resesi ini. It's such a scary thing gitu. Mungkin dan bener-bener hal-hal logistik gitu yang ribet, kayak lo udah pernah perpanjang SIM di kala pandemi belum? Coy, gue sih ngalamin kemarin dan gila, hal-hal logistik kayak gini sih, bayar pajak. Dan gue cuma bisa ngomong ini ke hal-hal ke orang-orang dewasa ya, karena ABG pasti mikirnya cuma perasaan lo doang dan paling nggak bisa apalah ketemu pacar lo, orang nggak bisa move on. Tapi gue tuh penasaran, there should be a topic where ada orang-orang yang mengambil untung karena pandemi gitu. Maksudnya mutusin pacar jadi gampang, atau nggak jenguk orang sakit, atau emang hal-hal yang lu sebetulnya nggak peduli, tapi di keadaan dunia normal lu nggak bisa lakukan, tapi di kala pandemi lo ya udah mengatasnamakan pandemi aja gitu. Ya untuk balance things out gitu. Jadi nggak pandemi itu seolah-olah rugi, tapi ya ada untungnya juga gitu. Ada untungnya bahwa ya orang-orang itu di-cut aja lah, nggak apa-apa. Apakah kita mungkin membuat ekosistem di mana semua yang anti vaksin itu berkumpul gitu? Oke, katakanlah kita dapat orang tua dan anak-anak dan kita bisa bangun sekolahnya gitu ya. Tapi siapa guru yang mau ngajar? Atau kalau mereka sakit, kita bisa bangun rumah sakit anti vaksin? Kayaknya nggak bisa deh. Maksudnya siapa yang mau ngobatin, coy? Itu ya udah begitu aja semua gitu. Segregasi itu harusnya dimulai jangan berdasarkan gender atau ras atau agama, tapi vaksin anti vaksin. Oke, ntar gue dimarahin. Yang sedihnya tuh seleb mengadvokasikan ini, dan gue pengen mengadvokasikan bahwa berhentilah menggantungkan fakta dan pendirian lo terhadap selebriti gitu. Kebanyakan dari selebriti itu lahir dari keluarga kaya. Ya mungkin adalah 1-2 yang dari kampung sukses. Tapi kebanyakan mereka tuh orang kaya. Jadi orang kaya cuma jadi lebih kaya lagi dengan cara dia main-main. Bagi orang yang harus bekerja keras dalam kehidupan ini, lo tuh nggak akan match gitu, lo nggak akan nyampe titik di mana untuk menyamai taraf kehidupan mereka. Dan terus mereka mungkin nggak sekolah. Seumur hidupnya dilayanin, so why kita harus dengar pendapat mereka tentang sosial, politik, dan medis gitu? Gue nggak mengerti sih gitu. Most of them rela melakukan jika dibayar, melakukan sesuatu jika dibayar. Lo ngerti nggak sih? Lo harus pilih tuh, lo harus ikutin orang-orang yang lu tahu dia nggak laku-laku banget tapi dia ngotot akan sesuatu. Orang itu mungkin akan lebih bener
daripada lo lihat yang glamor-glamornya gitu. Nggak ada opini yang menarik dari orang yang selfie-nya itu mayoritas dari postingan Instagramnya. Nggak ada gitu. Itu dia nggak lebih dari mengkipas-kipaskan egonya dia sendiri aja. So nggak usah ditiru. Ya menyedihkan loh, menyedihkan. Dan gue ngomong gini menyedihkan adalah ada juga yang ngikutin gue. Jadi gue kayak gimana caranya memutus rantai ini? Gimana caranya? Ya nggak tahu ya. Buat yang masih ngikutin gue di atas 5 tahun, ngapain men lo nggak mau, bekerja, jatuh cinta, membangun keluarga gitu, dan ngurusin pinjaman, hidup decent aja. Banyak kebanggaan dari warga yang taat pajak kok dibanding seleb gitu. Oh iya bener, kebanyakan ngelak pajak, kebanyakan nggak teredukasi. So why? Otonomi daerah itu kan baru terjadi setelah 98 gitu, dan gue kedua kota yang ya boleh dikatakan kota besar lah gitu di pulaunya masing-masing gitu. Kemarin tur bareng MLI All Star, dan I'm not saying this in any bad way. Kalau kalian bisa kuliah, kalian itu udah di top 50% di daerahnya kalian, di lingkungannya kalian. So jangan merasa lu tuh paling bermasalah, karena pada kenyataannya banyak banget orang yang mungkin SD dan SMP tapi harus hidup dengan transaksi uang elektronik. Like, lo ngerti gak sih gapnya gitu? Jauhnya kayak gitu. Lo bingung kenapa orang tua lo gak ngerti passion lo gitu maksudnya. Lo harus keluar sih dari gelembung. Lo harus keluar dari gelembung lo dan lo benar-benar lihat sebetulnya kayak apa sih gitu. Dunia ini tuh kayak apa gitu. Gue amazed gitu, dan kayak mending kalau bentuknya kayak piramida gitu. Piramida gitu, gap ekonominya gitu. Jadi ada beberapa yang ngumpul di tengah tinggi banget, and then makin ini tuh gue rasa kita bentuknya kayak curam-curam tinggi gitu, kayak gap jauh men gitu, dan lo heran kenapa ada seorang tokoh besar yang pulang dan dijemput rame-rame. I'm not saying bahwa yang nggak punya edukasi atau tidak berekonomi itu bodoh, tapi chances untuk dipengaruhinya ya besar lah gitu. Remember the time waktu dulu lo dapat fotokopian, jika tidak disebarkan terhadap 100 orang, 10 anggota keluarga Anda akan celaka. Tapi berhasil disebarkan 100 orang, ada beberapa testimoni rezekinya jadi lancar. Kita dulu terima surat kayak gitu aja untuk ketakutan. Lu gimana kalau terima dari benda yang tiba-tiba bersinar gitu, terus lu baca pesannya dengan emoticon apa ya, lu pasti merasa ini tuh sabda kan gitu. Maksudnya gimana gitu. Gue masih inget banget dulu gue yang lahir dan besar di Jakarta Selatan, tetangga gue kedapatan kayak gitu, dia ketakutan, terus gue datang kayak apaan sih nih, terus gue dengan udah gue robek aja. Itu di situ aja. Berapa minggu kemudian dia dapat lagi surat itu, dan dia nelfon gue lagi, terus dia nanya, dia datang dong untuk robekin lagi. Hah, kenapa emangnya? Abis kayaknya lu cukup sakti ini untuk ngerobek-robek yang gini. Anjir, dia aja tetangga gue ngerasa gue yang robek itu punya kesaktian. Gimana kalau lo di tempat yang entah berantah gitu men. Terus lo dapetin dengan di handphone, lo bisa nge-forward innocently. Gue sih percaya banget ya kepulangan tokoh itu gitu dan dijemput itu semua rekayasa sih gitu. Gue percaya banget itu rekayasa. Karena bentrokan dorong-dorongannya sama aparat tuh beda gitu pada saat kalau kayak G-Dragon atau siapalah Korean Idol itu datang, gorong-gorongannya tuh lebih maniak gitu. Ini tuh kayak ekstra saja, sudah capek mungkin. Bubaran stasiun TV, ayo. Anjing udah pagi ini nyampe, harusnya dorong-dorong, males lah gitu. Kalau beneran cinta tuh kayaknya histerisnya tuh lain. Gue akan dimarahin orang ya. RUU yang harus kita awasin. RUU peralkoholan dan keutuhan keluarga sih. That sounds scary shit, man. RUU peralkoholan dan keutuhan keluarga. Wah, gila lu. Gue tau. Ntar dicatat aja. Kita harus describe, gue mau jelasin sama lo tentang
state, negara, dan korporasi, dan apa haknya negara, dan apa haknya korporasi, dan apa haknya personal. RUU keutuhan keluarga tuh itu masuk ke daerah personal lo, dan itu bahaya banget menurutku. State should regulate how the way we live. State harus regulate, kita harus share apapun pendapatan kita, dibalikin ke negara di porsi tertentu, which is kayak bayar pajak. Kalau ada yang ngikutin gue, dulu gue pernah bilang pemerintah itu kayak preman pasar. Ya yang usaha di situ dikolek-kolekin, sama persis. It works the same way. Biasanya juga pasar diobrak-abrik, terus minta duit keamanan, ya orangnya dia juga. Jadi ya, dan kita bahas state, korporasi, dan personal. Ya ingetin gue. Kalau gue jadi orang biasa, coy lah, jadi orang biasa lagi, bukan seleb maksudnya. Gue nggak ada kebutuhan sama sosmed, gue nggak pernah ngupdate sosmed gue. Dan gue kayaknya akan mulai hapus-hapusin konten yang sifatnya pribadi sih. I don't want you guys to know. Kalau ada keluarga gue yang sakit, ya udah biarin mati aja. Gue nggak akan bikin kitabisa.com atau galang dana apa, ya udah biarin aja. Kita lihat harga diri tuh ada bayarannya nggak ya di belakang gitu. Ya gue nggak ada sih, gue dari dulu kayak punya buat stalking orang aja. Gue nggak pernah update profile picture gue, itu aja, dan gue nggak pernah isi apapun. Kalau gue bikin spesial selalu penuh sih, I don't need to do all of this shit. Cuma kan gue harus maintain kan, lo harus di cater, lo harus apalah, nggak punya kehidupan. Semua harus belajar menikmati momennya sih, tanpa harus tahu konsekuensi gitu. Maksudnya emang udah momennya gitu, ya nggak udah sih gitu. Semua bisa di manage gitu. Dan menurut gue yang memanage perasaan yang lebih baik tuh biasanya lebih unggul. Yang berat tuh yang baper gitu loh, kepleset terus baper gitu ya. Jangan lu menurut gue lebih baik lu menikmati momennya dan sambil mikir gimana caranya momen ini bisa diciptain ulang. Udah gitu aja sih. tapi kalau nanya pertanggungjawaban, ini kita kenapa, apa ribet. Ada minuman rasa tanggung jawab, itu minuman paling gak laku pasti. Yakin gua.